Baik, selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar? Ya, selamat hari Minggu ya, selamat kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kita bisa mengikuti ibadah, dan adik-adik sekalian nanti persiapkan segala keperluan ya, ada Alkitabnya, duduk yang rapi, dan supaya kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Kita akan bernyanyi kepada Tuhan dari pujian kita, betapa hebat kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baik supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan adik-adik semuanya di mana saja mereka berada, berkati mereka yang mengikuti ibadah hari ini, berkati kesehatan, masa depan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih, berkati firman Tuhan nanti yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menolong kami, dan kami berdoa supaya Tuhan berkati juga teman-teman yang lain juga. Kalau ada yang sakit supaya Tuhan beri kesembuhan, kalau ada yang berkesusahan supaya Tuhan memberkati mereka juga serta keluarga mereka masing-masing. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami serahkan waktu kami ini dari awal sampai akhirnya. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyikan lagi pujian kita, Hidup Kekal ya. Baik adik-adik sekalian, kita kembali nyanyikan pujian kita ya. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita nyanyikan Karena Allah Cinta.
ya adik-adik sekalian. Silakan konsentrasi dan persiapkan Alkitabnya. Baik, kami persilakan Ibu Asmari akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Saya berharap dan berdoa kalian baik ya. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka tangannya, tunduk kepalanya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dalam kemurahan Tuhan juga boleh kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja dan menolong kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, biar mereka dikuatkan, diteguhkan dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan yang bekerja menolong supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dan yang menyampaikan juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita mendengarkan tentang doa. Tuhan Yesus mengajarkan pola doa Bapa kami, ya, judulnya doa Bapa kami. Dan Pak Franky juga cerita minggu yang lalu tentang 2 macam doa, bagaimana orang berdoa, sikap berdoa. Dan hari ini kita akan belajar juga ya bagaimana orang-orang yang berdoa dan Allah menjawab doa mereka, ya. Allah menjawab doa mereka, ya. Ini yang biru adalah tulisannya Abraham bertahun-tahun berdoa memohon seorang anak laki-laki. Lalu jawaban Tuhan adalah Tuhan memberikan anaknya Ishak, anak laki-laki Ishak, ya, Ishak lahir. Lalu Musa berdoa memohon air, diberikan air, ya. Allah menyuruh dia untuk memukul batu sehingga jawaban doa dari Tuhan, Allah menyuruh dia untuk memukul batu sehingga keluar air. Lalu Yesus berdoa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Jawaban Tuhan adalah Yesus mati bagi orang-orang berdosa. Nah, yang kemudian Elia berdoa memohon agar api turun dari surga. Lalu Allah menurunkan api dari surga, ya. Jawaban Tuhan. Selanjutnya ada Hana yang berdoa memohon seorang anak laki-laki. Jawaban Tuhan adalah Samuel lahir. Yakub berdoa memohon agar dilindungi dari kemarahan kakaknya Esau. Jawaban doanya adalah kakaknya tidak marah lagi. Lalu pemungut cukai berdoa memohon belas kasihan dari Tuhan. Jawaban doanya adalah dosa-dosanya diampuni. Banyak orang Yahudi berdoa memohon juru selamat. Jawaban doa dari doa mereka adalah Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi. Apakah kalian pernah doanya dijawab oleh Tuhan? Siapa yang pernah doanya dijawab oleh Tuhan? Ya, Kak Lasma juga pernah, ya. Juga dijawab terus, ya. Nah, inilah kita berhubungan dengan berdoa. Berdoa adalah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah contoh-contoh yang Kak Lasma akan sampaikan. Nah, selanjutnya Kak Lasma punya sesuatu di sini. Apakah kalian tahu ini apa? Ini namanya kunci, ya. Kunci sangat penting sekali. Kunci digunakan untuk membuka sesuatu benda, ya. Kunci juga digunakan untuk menyalakan sepeda motor, menyalakan mobil, menyalakan apalagi kunci, beca atau sepeda juga, ya. Nah, kunci juga digunakan untuk membuka koper. Kunci juga digunakan untuk membuka pintu, membuka lemari,
ya. Kunci juga digunakan untuk membuka gerbang. Kunci juga digunakan untuk apa lagi ya? Apa lagi kegunaan kunci? Ya, kunci ini gunanya membuka dan juga untuk menutup ya, atau mengunci sesuatu hal. Nah, kunci ini juga sangat penting untuk kepala penjara. Hari ini kita berhubungan dengan cerita kita dengan kunci penjara. Bagaimana ceritanya? Ya, adik-adik mari kita dengarkan ya teman-teman semuanya. Ada seorang raja yang jahat, namanya adalah Herodes. Dia membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Herodes ini menangkap anak Tuhan, murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yakobus. Karena dia tidak suka, dia pun memerintahkan membunuh Yakobus. Nah, setelah Yakobus dibunuh, ternyata Herodes melihat banyak sekali orang yang senang hatinya, ya, orang-orang yang tidak senang kepada orang Kristen, kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka sangat senang Yakobus dibunuh. Nah, untuk menyenangkan hati mereka, ya, Raja Herodes yang jahat ini menangkap lagi Petrus. Dia menyuruh untuk dipenjarakan. Nah, Petrus ini dibawa ke dalam penjara yang paling dalam. Yang paling dalam artinya penjara itu mempunyai pintu-pintu dan dia dimasukkan ke pintu yang paling dalam. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Masih ingat sebelum Tuhan Yesus disalibkan? Tetapi setelah itu Petrus bertobat dan dia beriman. Sekarang dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia ditangkap, dia tidak takut. Nah, adik-adik, ketika Petrus sudah ditangkap, dia dikunci di dalam. Bahkan karena Raja Herodes yang jahat itu, dia ingin supaya Petrus ini dibunuh, dia memerintahkan supaya ada 2 lagi penjaga yang berjaga di sebelahnya siapa? Petrus, ya. Dan dibuatlah rantai yang besar. Rantai yang besar untuk mengikat Petrus sehingga Petrus tidak lari. Nah, kemudian adik-adik, Raja Herodes mengumumkan kepada orang lain bahwa Petrus akan dihukum mati. Dia akan dibunuh, ya. Nah, ketika semuanya itu sudah terdengar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, sahabat-sahabat Petrus, orang-orang Kristen, mereka berkumpul untuk berdoa kepada Petrus. Mereka tidak jemu-jemu berdoa, mereka berdoa di tempat mereka masing-masing, ya. Nah, Petrus ini, dia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia yakin, dia tidak takut. Walaupun dia nanti akan dibunuh, dia tidak takut. Karena kalau memang kehendak Tuhan dia mati, dia tidak apa-apa. Karena setelah mati, dia akan masuk ke surga. Dia akan bertemu Tuhan Yesus. Dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi kalau kehendak Tuhan dia bebas, maka dia akan melanjutkan memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena semua orang memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, kunci akhirnya karena Petrus ini sangat perlu dijaga, Herodes menyuruh supaya penjara itu dibuat kuncinya, ya, dibuat penjaga-penjaga yang berganti-ganti untuk menjaga pintu-pintu penjara itu. Jadi dibagi 2, ada yang menjaga dari pagi sampai siang, dari siang dan malam ganti lagi, supaya mereka semua bisa berjaga-jaga. Nah, di tempat lain, sahabat-sahabat Petrus, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mereka merasa tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan untuk Petrus, ya. Karena kalau mereka pergi kepada Herodes dan meminta tolong membebaskan Petrus, jangan-jangan mereka nanti yang akan juga ditangkap dan dimasukkan penjara. Karena Herodes adalah raja yang sangat jahat. Jadi mereka tahu yang bisa mereka lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dan tidak putus berdoa. Apalagi mereka sudah mendengarkan bahwa besok Petrus akan dihukum mati. Wah, mereka berdoa supaya jikalau itu terjadi, Petrus tidak menyangkal Tuhan lagi.
Mereka berdoa supaya Petrus menyatakan imannya, supaya Petrus ditolong Tuhan. Wah, mereka berdoa terus ya, tidak putus-putusnya. Dan mereka berdoa di rumah seorang sahabat mereka yang bernama Maria. Dan malam itu mereka sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan. Ketika sudah malam, Petrus mau tidur, ya. Dia pun sudah tahu besok dia ada rencana raja yang jahat itu akan membunuh Petrus. Dia pun percaya bahwa Yakobus sudah meninggal dan Tuhan mengizinkan Yakobus mati. Itu semuanya diizinkan oleh Tuhan dan tidak apa-apa. Nah, Yakobus merasa tenang, dia tetap memuji Tuhan. Dan malam itu dia sudah siap untuk tidur. Akhirnya Petrus pun tidur, ya. Dia pun akhirnya tertidur. Nah, ketika Petrus tidur, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ada seorang malaikat datang menjumpai Petrus. Tuhan menyuruh malaikatnya. Wah, ketika malaikat Tuhan itu dia mendapatkan perintah dari Allah, dia langsung melakukan pekerjaannya dengan gembira, dengan cepat, dengan sempurna dan tepat, ya. Dia mentaati perintah Tuhan. Malaikat itu segera datang menjumpai Petrus. Dan ketika Petrus tidur, dia dibangunkan oleh malaikat itu. Bangunlah, berdirilah. Petrus tidak mengerti, tapi dia mengikuti perintahnya. Dia mengikuti petunjuknya. Dia pun berdiri. Ketika dia berdiri, tiba-tiba tali belenggu yang sangat besar, ini ya apa namanya ini ya, seperti rantai yang mengikat Petrus ini lepas sendiri. Lalu malaikat itu mengatakan, pakailah jubahmu, pakailah tali pinggangmu, pakailah sepatumu, dan ikutlah aku. Petrus mengikuti semua instruksi dari malaikat itu, tetapi dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia ikut aja, dia nggak sadar, dan dia berpikir dia sedang bermimpi. Nah, ketika mereka berjalan, Petrus melihat bahwa ternyata Tuhan membuat pada waktu itu para prajurit-prajurit itu semua tertidur pulas. Nah, ketika dia keluar dari pintu pertama, pintu yang tadinya tertutup itu, pintu itu terbuka tiba-tiba. Lalu mereka keluar dan ada gerbang pertama terbuka lagi dengan tiba-tiba tanpa kunci. Sebenarnya prajurit-prajurit itu ada di situ, tetapi mereka diam saja. Mereka tidak berteriak, mereka tidak mengejar mereka. Mereka hanya diam saja berdiri. Ternyata Tuhan sudah membuat semua itu. Lalu mereka berjalan lagi sampai ke pintu yang selanjutnya. Dan sampai pintu selanjutnya, dan akhirnya Petrus sudah keluar dan berjalan jauh dari penjara itu. Dan ketika itu tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan Petrus menjadi terdiam. Apa yang terjadi? Dia masih terdiam dan tiba-tiba sudah jadi seorang diri. Baru akhirnya Petrus sadar, Tuhan sudah mengirimkan malaikat untuk membebaskan dia. Dan sekarang dia tahu bahwa kenapa dia mengalami seperti ini adalah karena doa-doa dari teman-temannya. Dan dia pergi ke rumah temannya siapa tadi? Yang mereka berkumpul, Maria. Dia tahu pasti mereka berkumpul di situ berdoa dengan sungguh-sungguh. Wah, akhirnya Petrus pergi ke sana. Sesampainya di sana, rumah Maria itu adalah temboknya tinggi dan ada pagar dan ada pintu gerbangnya. Lalu Petrus yang sudah malam itu menggetuk pintunya ya. Dengaran. Permisi. Halo. Saya Petrus. Tolong bukakan pintu, katanya dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika waktu Petrus mengetuk pintu, dia belum kedengaran. Dia terus memanggil, permisi, saya Petrus, tolong bukakan pintu. Dia mengetuk pintu rumahnya si Maria. Wah, adik-adik, Petrus khawatir. Kalau dia terlalu lama mengetuk,
jangan-jangan ada orang yang lewat dan melihat dia di situ. Wah, dia panggil-panggil terus. Nah, ketika teman-temannya sedang berdoa, ada seorang hamba perempuan mendengarkan suaranya Petrus. Dia segera pergi keluar untuk melihat siapa yang datang. Nah, ketika dia sudah sampai di pintu rumahnya itu, dia segera tahu bahwa dia segera kenal bahwa suara yang mengetuk itu adalah suara Petrus. Tetapi karena dia saking gembiranya, dia tidak membuka pintu. Dia malah pergi ke dalam lagi dan dia memberitahukan kepada teman-temannya yang sedang berdoa, "Lihat, lihat, ada Petrus di luar. Aku sudah mendengar suaranya." Lalu mereka bilang, "Bagaimana mungkin ada Petrus? Kamu mengigau." "Tidak, saya mendengarkan suaranya di luar." Lalu mereka mengatakan, "Kau pasti mengigau, atau mungkin kau mendengarkan suara orang lain." Wah, ternyata Petrus yang di luar mengetok terus itu, sudah dari tadi mengetok terus, dia makin keras mengetok supaya dibukakan apa? Pintu gerbangnya. Akhirnya karena mereka semuanya ingin tahu, mereka pun teman-temannya ini datang beramai-ramai dan membuka pintu ini. Dan ketika mereka melihat itu Petrus, mereka semua tercengang-cengang. "Ah, kok bisa?" Lalu mereka tanya, "Petrus, kamu kok bisa bebas? Kamu kok bisa ada di sini? Apakah Raja Herodes membebaskanmu? Atau kamu lari dari penjara? Atau para prajurit-prajurit membebaskanmu? Bagaimana kamu bisa ke sini?" Lalu Petrus memberi isyarat. "Shh." Lalu mereka pun mengerti. Mereka membuka pintu dan menyuruh Petrus masuk. Petrus segera masuk ke rumah itu dan Petrus menjelaskan ya kepada teman-temannya apa yang telah dilakukan oleh malaikat kepada dia ya. Wah, ini teman-temannya semuanya yang tadi dipanggil dan memberitahukan itu, dan akhirnya teman-temannya diberitahukan Petrus. Petrus memberitahukan Allah telah menjawab doa-doa kalian, doa-doa kita semua. Allah telah mengutus malaikat untuk membebaskan saya, dan malaikat itu yang menolong saya keluar dari penjara tanpa kunci. Saya sudah bebas sekarang. Tolong." Wah, Petrus minta tolong, berpesan, "Tolong beritahukan kepada teman-teman kita yang lain ya, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa mereka. Saya sudah bebas dan saya berterima kasih untuk doa-doanya kepada saya. Terima kasih kalian setia mendoakan saya," kata Petrus kepada teman-temannya. Dan kemudian Petrus pergi bersembunyi, adik-adik, karena masih setelah itu paginya nanti pasti prajurit-prajurit akan datang ke rumah Maria untuk mencari Petrus, karena mereka tahu Maria ini adalah sahabat Petrus. Maka Petrus pergi ke tempat yang lain, dia bersembunyi dalam waktu yang lama, dan akhirnya Petrus ini pun selamat. Wah, bagaimana menurut kalian? Bukankah cara Tuhan menyelamatkan itu sangat mengagumkan? Wah, sungguh dahsyat dan sangat mengagumkan sekali. Cara Tuhan menjawab doa mereka. Apa yang tidak mungkin tetapi menjadi mungkin bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalian? Ketika Tuhan, apakah kalian pernah merasakan Tuhan menjawab doa kalian dengan cara yang luar biasa? Hal yang tidak terpahami, hal yang tidak mungkin kita pikirkan, tapi dilakukan Tuhan. Wah, Kak Lasma pernah ya. Kak Lasma mau mendapatkan jawaban doa dari Tuhan tidak seperti yang Kak Lasma pikirkan. Kak Lasma berpikir mungkin nanti caranya begini ya, caranya A, B, C, D. Tetapi sama sekali tidak seperti itu adik-adik. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah, yang paling mulia, dan yang paling ajaib juga. Ayat hafalan kita mengatakan kemarin minggu lalu adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan hari ini masih dari Matius 6 ayat 10, isinya datanglah kerajaanmu. Ya, Tuhan Yesus sudah lahir. Pada waktu Natal kita merayakan kelahirannya, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nanti Tuhan Yesus akan datang lagi
dari awan-awan. Dia akan mengangkat semua orang percaya, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Dia. Nah, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa tentang hal itu, supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali diberkati Tuhan. Nanti kita juga akan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya juga boleh berdoa untuk itu, dan kita akan bertemu lagi dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi ayat hafalan kita Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, ya, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, mengenai doa adik-adik, jawaban doa ada 3 hal, ya. Yang pertama, jawaban Tuhan adalah ya, dikabulkan. Yang kedua, jawaban Tuhan adalah tidak. Dan jawaban Tuhan yang selanjutnya adalah menunggu. Ya, kadang kita berdoa untuk teman kita yang sakit, ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan mereka kebebasan dari masalah, dan Tuhan memandang baik untuk memberikan mereka kesembuhan. Lalu Tuhan menyembuhkan mereka. Itu berarti jawaban Tuhan bagi doa kita adalah ya. Kalau kita melihat tanda lampu, maka itu sama dengan warna hijau. Ya, ada juga yang pakai baju hijau ya di sini barusan. Nah, ketika kita berdoa lagi untuk orang yang sakit atau sesuatu hal, dan Tuhan memandang baik untuk tidak menyembuhkannya, tetapi Tuhan mau memanggil dia pulang ke surga karena Tuhan punya rencana yang besar untuk dia. Lalu Tuhan memanggil orang yang kita doakan itu, penyakitnya secara yang kita inginkan tidak sembuh, tapi dia meninggal. Nah, kita merasa Tuhan menjawab doa kita itu dengan tidak, ya. Kadang kita membuat sinyalnya ini lampunya merah, ya. Jadi jawaban doanya tidak. Dan ada juga doa kita itu yang menunggu. Contohnya seorang anak, ya, dia masih kelas 6, dia ingin sepeda motor karena dia lihat teman-temannya sudah naik sepeda motor. Tapi Tuhan berbicara kepada orang tuanya, belum saatnya, nanti itu membahayakan. Nanti tunggu dia lebih besar, atau ketika dia SMA, atau dia mungkin ketika sudah bisa disiplin dalam berkendaraan. Jadi jawaban doa yang Tuhan berikan kepada dia adalah menunggu. Kalau dalam peraturan lalu lintas itu, ya, ini ya yang orange, ya, siap-siap mau untuk berhenti, ya. Nah, seperti itulah. Namun yang manapun jawaban Tuhan kepada doa kita, mari kita tekun berdoa, karena Tuhan senang mendengarkan doa-doa kita, dan Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dengan apapun yang kita alami sekarang, kita tahu walaupun keadaan kita rasa kurang begitu baik, tetapi Tuhan senang mendengarkan kita berdoa. Marilah kita senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kebebasan untuk berdoa. Kami berdoa seperti kemarin kami belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa dengan rendah hati, kami berdoa dengan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami berdoa untuk apa yang memuliakan nama-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, ajarilah kami boleh setia berdoa, mengucap syukur, dan mentaati firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, dan firman Tuhan biarlah Tuhan yang bekerja. Hamba tak berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, hamba berdoa buat Arus Seido Alwani, hamba berdoa buat Yuka Moroka, buat Siho Moroka, hamba berdoa juga buat Joani, hamba berdoa buat Stella, Stephen, hamba berdoa juga buat Kaden di Jakarta, Yukiko di Semarang, hamba berdoa buat Alberto Simatupang, hamba berdoa buat semua orang-orang dan teman-teman kami yang ikut mengikuti kami dalam live streaming ini dimanapun berada. Tolong berkati mereka Tuhan. Hamba berdoa supaya mereka juga mendapatkan jawaban doa dari doa-doa yang sudah mereka doakan. Walaupun belum cepat atau masih dalam proses menunggu mungkin, biarlah mereka tetap setia berdoa, karena jawaban doa dari Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Mohon ampun untuk dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan lagi kepada Pak Franky.
Baik, demikian firman Tuhan sudah kita dengarkan. Kita nyanyikan satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Angkat iblis aku menolak, firman Tuhan aku menunggu, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Angkat iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena hari ini sudah berikan kami waktu untuk beribadah. Terima kasih untuk firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama. Berkati adik-adik semua di mana saja mereka berada. Berkati kesehatan, masa depan mereka juga. Tuhan berkati keluarga mereka juga, orang tua mereka. Dan kami mendoakan juga supaya Tuhan memberkati agar kondisi ini makin baik dan kami bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye, bye, bye.